Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Salam hormat untuk Bang Tigor Otadan ya, yang selalu meramalkan kejadian-kejadian sebagai kewaspadaan atau tanda-tanda suatu yang tidak diinginkan di kejadian yang akan datang. Dan hari ini Mas Denny hadir karena ada sesuatu dari pandangan Mas Denny atau pandangan indigo yang kemungkinan besar akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, ternyata bukan hanya pandangan Mas Denny, di sini juga ada Mbah Hilo yang dia juga memiliki terawangan, dan aku juga nggak tahu terawangan apa yang mau disampaikan terkait dengan kejadian yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman tentunya pernah mendengar dan menyaksikan, jika teman-teman tidak ketinggalan, Bang Tigor pernah mengatakan bahwasannya akan ada terjadi kecelakaan udara dan kecelakaan laut ya, yang melibatkan transportasi udara dan transportasi laut. Nah, apa sih yang membuat aku ini harus bersuara? Memang karena entah kenapa di hati aku itu kecelakaan laut lah yang lebih dulu akan terjadi. Tanda-tandanya sudah banyak sekali sebenarnya kalau kita melihat kejadian kecil, mulai dari banjir hingga kapal terbalik ya, sampan terbalik gitu ya, terbalik dan lain-lainnya. Aku kira itu adalah suatu tanda menuju suatu kejadian yang lebih besar. Bahkan yang aku lihat ini korbannya nggak sedikit juga, Bel. Iya, korbannya nggak sedikit pula. Dan aku setuju sama Bang Tigor Otadan dengan kata-kata pergi, berlayar, dan tidak akan pernah kembali. Dalam artian, kalau aku kira mereka pergi dalam kondisi yang ceria, masih memiliki jiwa gitu ya Bang ya. Namun pada saat berlayar menuju ke laut, menuju ke suatu daerah lain, ternyata di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Apakah menabrak sesuatu, apakah ada kebocoran, apakah ada kebakaran, apakah ada gangguan lainnya gitu, sabotase dan lain-lainnya ya, kita nggak bilang apa yang lebih tepat karena memang ini pandangan. Nah, disitulah kejadian yang sangat tidak diinginkan, kapal itu tenggelam dan menyisakan kesedihan mendalam bagi sang keluarga. Aku nggak bisa pastikan tadi ya, kembali lagi apa penyebab pasti, cuman itu ada kaitannya dengan suatu yang dimana dimulai dari air yang masuk duluan ke dalam kapal yang aku bisa lihat. Nah, korbannya ini ternyata yang aku lihat dia bukan satu pekerja. Artinya gini, kalau misalkan itu adalah kapal pengangkut minyak, katakan yang gitu ya, kapal pencari penangkap ikan, tentunya yang ada di dalam itu sebagian besar adalah pekerja. Tapi yang aku lihat di sini, yang ada di dalam itu malah sebagian besar pelancong, belok. Iya, pelancong, para wisatawan. Ada juga di dalam itu yang aku lihat sebagian turis-turis asing gitu. Nah, apakah ada yang selamat dalam kejadian itu? Aku rasakan banyak yang selamat juga karena bukan tidak direspon ya, karena memang ada alat komunikasi yang sudah mengabarkan bahwasanya kapal ini dalam kondisi akan tenggelam. Dan dengan cepatnya kapal-kapal lain itu datang untuk membantu, dan naasnya memang tidak sedikit pula yang dalam mencari alat keselamatan itu tidak cepat dan tidak dapat, dan mereka yang meninggal itu tidak beruntung dan meninggal dunia dalam kondisi tenggelam gitu, atau terjebak di dalam kapal itu. Nah, jadi untuk kapal laut yang aku prediksi itu akan terjadi dalam waktu dekat. Dan untuk transportasi udara seperti pesawat, aku lihat ini di pertengahan tahun ke atas.
di bulan Mei ke atas gitu. Kalaupun ada mungkin kecelakaan nanti yang aku lihat ini malah ke helikopter ya, helikopter yang lebih aku lihat. Tapi helikopter itu adalah yang bermuatan sedikit ya, dan itu terjadi di Indonesia juga yang aku lihat ya, yang aku terawang. Tapi yang lebih besar yang mengakibatkan puluhan hingga ratusan korban jiwa yaitu pesawat Boeing ya, itu terjadi di bulan Mei ke atas. Nah, itu yang aku bisa kasih tahu dan aku bisa bagi ke teman-teman semua dari pandangan aku. Sekarang terakhir dari Bailo, silahkan di share terawangan Bailo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menerawang yaitu sebuah kejadian lagi yang melimpah bencana, yaitu yang perlu diwaspadai ya. Ini masalah mobil. Dimana yang saya gambarkan ini adalah mobil truk yang panjang melintas rel kereta api. Nah, mungkin ya kalau ini terjadi yang saya gambarkan ini dalam bulan ini juga Mas. Oh, truk ya, truk. Iya, truk seperti Bermuatan apa? bermuatan seperti barang-barang seperti kemas gitu. Nah, itu yang saya gambarkan. Nah, di situ dia di pertengahan rel kereta api itu tiba-tiba mogok atau seperti macet begitulah yang saya gambarkan ini. Nah, itu terjadi yang saya gambarkan di daerah Pulau Jawa. Nah, yang saya terawang ini. Jadi mungkin ya para pengemudi truk ataupun yang bermuatan panjang ya, mohon hati-hati dan mohon waspada ketika melewati rel kereta api. Ingat ini, mungkin bagi siapa yang menonton video ini ya boleh di-share, ataupun mungkin anaknya yang sedang menonton video ini, ataupun bapaknya ataupun ayahnya yang sedang mengemudi ya di area rel, ataupun pengemudi membawa truk tersebut, membawa truk panjang ya. Nah, tolong dikasih tahu. Ya, Belo, aku mau tanya. Ya. Kenapa rel kereta api itu ya banyak sekali Ya. seperti memanggil atau kendaraan yang lewat tiba-tiba berhenti di tengah, dan itu banyak sekali video-video yang seperti itu. Ya, begini Mas. Sebagian besar orang percaya, sebagian besar orang tidak. Itu ketika kita melintas rel kereta api, itu pandangan kita ya sih. Ketika sudah dekat, kalau pikiran kita blank ataupun kosong, itu kita tidak nampak itu bahwasanya kereta api yang sudah meluncur, bahwasanya itu sudah dekat. Itu sudah banyak kejadian. Nah, makanya di sini saya ingat, bukan hanya pengemudi truk yang panjang ya, yang saya lihat, yang saya gambarkan ini. Nah, motor juga iya. ada kemungkinan. Cuman yang jelas di sini yang saya gambarkan, mungkin kalau tidak hati-hati itulah yang terjadi. Nah, saya di sini bukan mendahului yang puasa, tapi yang hanya dapat yang saya gambarkan ataupun yang saya ramalkan, seperti itulah kejadiannya. Oke, betul. Tadi yang aku tanya tadi adalah kenapa tiba-tiba kendaraan itu berhenti di tengah jalan, di tengah rel kereta api, kemudian ada yang sedang menunggu sampai palang kereta itu mengangkat, tetapi dia terus seperti menerobos. Ya, apakah kaitannya dengan mintanya tumbal? Sebenarnya gini, di area rel kereta api itu adalah banyak sekali penunggu sosok goib. Jadi kita ketika mendekati rel kereta api, pikiran kita jangan ngeblank, jangan kosong. Nah, jangan terburu-buru, bawalah konsentrasi. Mudah-mudahan kita di situ nampak alur dan tujuan kemana tuh rel kereta api, sebelah kanan atau sebelah kiri, kita bisa mewaspadainya. Aku setuju dengan Mbak itu. Artinya kalau kita dalam kondisi yang memang terburu-buru, disarankan itu untuk menasihati supirnya gitu ya, biar lebih konsentrasi lagi. Bang, kita jangan cepat-cepat, kita cari selamat aja gitu, terutama melintasi sebuah perlintasan kereta api yang dimana nggak mungkin aja dia ketika ada kendaraan yang berhenti tiba-tiba di rel itu, di tengah rel itu kereta api dapat berhenti tiba-tiba, tidak akan mungkin ya. Kereta api perlu waktu yang sangat panjang, perlu
jarak yang sangat panjang untuk melakukan ringan. Jadi memang yang seperti yang digambarkan Pak Tilo berarti dalam transportasi darat, sementara yang aku gambarkan tadi adalah transportasi laut yang dalam waktu dekat akan terjadi, dan di atas bulan Mei akan ada terjadi kecelakaan dalam pandangan aku, kecelakaan udara. Namun di bawah bulan Mei ini akan ada terjadi kecelakaan ya dalam pandangan aku lagi, kecelakaan helikopter, dan pandangan yang buruk semoga tidak akan terjadi. Namun kita bisa mengambil ini sebagai kewaspadaan dini buat teman-teman semua. Sudah Bella? Ya, Sudah ya. yang saya Oke. sampaikan. Sudah dulu dari Mas Dedi dan Mbak Hilo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.